Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Wici Fadila Putri dengan nomor NIM 0303183163. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Saya semester 4. Di sini saya ingin menjelaskan konseling atletik dan konseling pancawaskita. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu konseling pancawaskita. Konseling pancawaskita yaitu seluruh upaya pelayanan konseling mengacu kepada suasana dan penilaian kawasan kita, baik dengan klien maupun dengan konselor tersebut. Nah, jadi pancawaskita itu disingkat jadi Kopasta. Kopasta itu merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam konseling dengan memadukannya dengan konseling atletik. Jadi, dalam sejarahnya Kopasta dikembangkan sebagai salah satu pendekatan konseling perorangan. Jadi, untuk seorang konselor diharapkan dapat memahami bagaimana memadukan konseling atletik dengan konseling pancawaskita itu gitu. Nah, jadi gunanya Kopasta ini untuk membantu konseling perorangan gitu, yang dimana konseling Kopasta ini dianya digunakan hanya untuk satu individu, tidak untuk kayak konseling kelompok. Dianya hanya butuh seorang konseling dan klien saja. Nah, jadi kan kita tadi ada membahas tentang konseling atletik. Nah, tadi kan kita masih membahas bagaimana pancawaskita tersebut. Nah, ini kita membahas tentang konseling atletiknya. Nah, konseling atletik itu membantu mengembangkan klien dalam memiliki sifat yang inteligensi. Nah, jadi seseorang yang memiliki sifat inteligensi itu adalah kepuasan bagi seorang konselor. Nah, yang ketiga itu penafsiran, yang dimana kita seorang konselor harus bisa menafsirkan atau menyimpulkan hasil dari cerita anak tersebut gitu. Yang dimana kita misalnya dianya cerita nih, Bu, saya gimana ya Bu, saya bingung loh Bu, mau harus ngambil jurusan apa. Nah, gitulah. Ataupun dianya punya masalah, Bu, gimana ya Bu, saya telat karena orang tua saya bekerja jualan nih, saya mau membantu gitu. Jadi kita pokoknya harus bisa menafsirkan atau menyimpulkan cerita atau keluh kesah dari anak tersebut gitu, agar kita semakin mudah untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Nah, yang keempat itu ada pembinaan, yang dimana kita seorang konselor harus membina dia dengan baik gitu. Contoh, kita langsung kayak kita bina lah, yaudah nak, lain kali kamu tadi dianya kan cerita nih kalau dia itu telat sekolah karena bantuin orang tuanya berjualan, jadi dianya telat gitu sekolahnya, sehingga membuat dia selalu dihukum oleh guru gitu kan. Nah, jadi kita membina dia lah. Contohnya gini, sebaiknya nak kamu bangun lebih cepat lagi. Seandainya kamu orang tua kamu nih jual sarapan pagi, nah kamu tuh bangunnya siap sholat subuh atau sebelum sholat subuh kamu udah membantu orang tua kamu, contohnya kayak memasak, kamu langsung beresi barang-barang jualannya, sehingga pas pada jam masuk sekolah semuanya sudah selesai, dan kerjaan orang tua kamu itu sudah selesai, hanya tinggal berjualannya saja gitu. Jadi kamu nggak mesti lagi terlambat ke sekolah gitu. Nah, contohnya seperti itulah kayak solusi dari kita untuk anak itu, panduannya itu bagaimana. Nah, lanjut nih kita yang kelima ya kan. Yang kelima itu penilaian. Penilaian itu kita sendiri sih seorang konselor dan klien tersebut menilai dirinya masing-masing gitu. Yang dimana kita pun konselor harus menilai seandainya ini kita konseling udah dari 1 minggu yang lalu, bagaimana minggu yang akan datang, minggu yang sekarang ini bagaimana. Nah, itu udah ada perubahan belum? Selama seminggu ini ada telat belum?
Nah, di situ kita harus menilai konseling yang sudah kita lakukan itu ada perubahannya tidak dengan klien kita gitu. Nah, jadi kita harus ada penilaian dari setiap konseling yang sudah kita jalankan seperti itu. Baik, hanya ada 5 tahap konseling dalam konseling atletik ataupun konseling Pancawaskita. Di sini saya sudah siap menjelaskan semuanya. Menurut saya dari tahap konseling itu kita sudah bisa merangkum bagaimana cara ataupun bagaimana sih latar belakang dari konseling atletik dan konseling ataupun konseling Pancawaskita itu gitu. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada ibu dosen saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.